Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang masalah atau tentang pembahasan iman kepada para rasul, kepada para nabi dan rasul. Ini merupakan rukun iman yang wajib kita imani. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang sifat al-anbiya'i war rusul, sifat para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih mereka untuk mengemban amanah yang besar, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan kepada manusia. Oleh karena itu merupakan hikmah dari Allah yang besar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih para nabi dan rasul bukan manusia yang sembarangan, ya. Jadi Allah jadikan mereka manusia yang paling sempurna akhlaknya, kemudian paling utama ilmunya, paling mulia nasabnya, dan paling bisa membawa atau menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang satu sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, yang insyaallah ta'ala kita akan bahas sifat-sifat berikutnya pada kesempatan berikutnya. Yang pertama yang akan kita bahas di antara sifat nabi dan rasul adalah al-basyariyah. Apa yang dimaksud dengan basyariyah? Basyariyah adalah manusia. Ini merupakan akidah kita tentang para nabi dan rasul, bahwa mereka dari kalangan manusia, dari keturunan Adam alaihi salam. Mereka bukan Tuhan, bukan ilah. Mereka juga bukan para malaikat, dan mereka bukan dari bangsa jin, tetapi mereka adalah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Qul innama ana basyar mithlukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian, ilah kalian adalah ilah yang satu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa engkau adalah manusia biasa. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, aku manusia biasa seperti kalian. Kemudian ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor ke-572, "Innama ana basyarun ansa kama tansaun." Sesungguhnya aku adalah manusia, aku lupa sebagaimana engkau lupa. Ini sifat Nabi Muhammad SAW, dan ini juga sifat para nabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra 94, "Wa ma mana'an nas ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basyarar rasula." Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman
ketika datang petunjuk kepada mereka, melainkan ucapan mereka, apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita dari kalangan manusia atau manusia sebagai rasul, ya. Jadi orang-orang kafir berhujjah tentang ketidakadanya keimanan mereka, dan mereka tidak mau mengikuti rasul atau para rasul. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa para nabi itu dari manusia biasa, para rasul itu adalah manusia biasa. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sifat ini, ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dari kalangan manusia, terdapat banyak hikmah, ya. Hikmahnya sangat banyak dan sangat besar sekali. Yang pertama, ya, adalah maksudnya dari yang pertama, ya, mereka makan dan minum seperti biasa, mereka berjalan di pasar sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, ya. Nah, ini ujian untuk manusia beriman atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin," tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari kalangan para rasul, "illa annahum la ya'kuluna at-ta'am," melainkan mereka memakan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul adalah manusia biasa. Nabi Isa pun manusia biasa, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 75, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am." Tidaklah Al-Masih bin Maryam melainkan seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul, dan ibunya adalah Siddiqah, seorang yang jujur, orang yang benar. Kana ya'kulani at-ta'am, keduanya memakan makanan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah manusia biasa. Dan Nabi Ibrahim berkata dalam surat Asy-Syu'ara 79, "Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin." Allah lah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Ya. Ini yang pertama. Kemudian karena manusia biasa, yang kedua, mereka para nabi dan rasul menikah dan mereka punya keturunan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd 38 ayat 38, dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan kami jadikan bagi mereka istri dan keturunan. Nabi kita juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, ketika ada 3 sahabat yang mendatangi rumah-rumah beliau bertanya tentang ibadah beliau kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Kemudian singkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena mereka berkeinginan melakukan ibadah yang tidak dicontoh oleh Rasul. Salah satu dari mereka ingin berpuasa terus, tidak berbuka. Salah satu di antara mereka ingin sholat malam terus, tidak tidur. Salah satu di antara mereka lagi ingin tidak menikah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Lakini asum wa aftir."
akan tetapi aku puasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arqud, aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Kemudian karena mereka adalah manusia biasa, maka para nabi dan rasul juga bisa sakit seperti manusia yang lain bisa sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ayub, bisa antum baca di surat Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ya. Dan Nabi Ayub ingatlah ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Kau adalah Arhamur Rahimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doanya dan Allah berfirman fakashafna ma bihi min durr. Ya. Kami angkat ya penyakit yang ada pada Nabi Ayub ya. Jadi para nabi dan rasul bisa sakit, dan Nabi Ibrahim juga alaihi salatu wassalam dalam surat Asy-Syu'ara dalam ayat yang ke-80 Allah berfirman tentangnya, wa idza maritu fahuwa yashfin, apabila aku sakit maka Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkanku ya. Ini bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari ya, para nabi dan rasul ya, mereka mendapatkan ujian sakit yang sangat luar biasa ya. Nabi Ayub mendapatkan ujian sakit selama 18 tahun, bukan 8 jam atau bukan 8 hari, bukan 8 pekan, bukan 8 bulan ya, tapi 18 tahun. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, mereka mendapatkan ujian. Terkadang mereka di dunia ya bahkan di penjara ya, ada yang di penjara, ada yang diusir dari negerinya, bahkan ada yang dibunuh ya. Ini para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti Nabi Yusuf alaihi assalam ya, Allah berfirman tentangnya, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada ajakan mereka. Dan di akhir surat ayat ke-42 surat Yusuf, Allah berfirman tentangnya, falabitha fi sijni bid'a sinin, maka Nabi Yusuf berada di penjara beberapa tahun ya. Dan ada nabi yang diusir dari negerinya ya. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-14 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru li rusulihim latukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Berkata orang-orang kafir kepada para rasul mereka, kami akan usir kalian dari negeri kami atau kalian kembali kepada agama kami. Lihat, para rasul dibegitukan atau dibeginikan oleh kaumnya ya. Dan Nabi Ibrahim juga hijrah dari Irak ke Syam dalam rangka menjaga agamanya. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Syam dalam rangka menjaga agamanya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 26 ya, dia berkata, Allah berfirman tentangnya, wa qala inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku hijrah kepada Rabbku, innahu huwal azizul hakim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diusir, hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah ya. Anda bisa baca surat Al-Anfal ayat ke-30, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk
wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Lihat di sini Allah katakan syahidnya au yukhrijuk, atau mereka mengusir kamu dari negerimu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat makar dan Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat makar yang membalas makar mereka. Kemudian Nabi SAW ketika keluar dari Mekah hijrah ke Madinah, Nabi melihat kota Mekah. Nabi berkata sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Rasul kepada Mekah, wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah engkau wahai Mekah adalah bumi Allah yang paling baik. Wa ahabbu ardi ilallah wa ahabbu ardillahi ilayya, dan bumi Allah yang paling aku cintai. Laula anni ukhrijtu mink ma kharajtu, seandainya aku tidak diusir dari engkau, niscaya aku tidak akan pernah keluar. Ya. Kemudian yang kelima, ya, bahwa para nabi dan rasul karena manusia mereka bisa meninggal, bahkan mereka meninggal karena manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati, engkau akan meninggal, dan sesungguhnya mereka juga akan meninggal. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 144 Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad tidaklah melainkan seorang rasul, sebelumnya datang para rasul, ya. Apakah apabila dia mati atau meninggal atau terbunuh, kalian kembali ke belakang, artinya murtad kembali? Barang siapa yang kembali ke belakang, maka tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kita ingat ya kejadian ketika Nabi Muhammad SAW wafat dalam sejarah, dalam tarikh Nabi kita yang kita cintai Muhammad SAW, betapa manusia atau para sahabat begitu sedih. Banyak di antara para sahabat yang tidak menerima, bahkan sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab sampai marah ketika Nabi Muhammad SAW dikatakan meninggal, ya. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membacakan ayat yang mulia di depan para sahabat Rasulullah SAW. Dan ketika Umar bin Khattab mendengar ayat ini, maka beliau seakan-akan tidak bisa mengangkat tubuhnya dan beliau duduk tersungkur. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui juga, ya, bahwa Isa bin Maryam juga meninggal sebagaimana manusia meninggal dalam surah An-Nisa 159. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ya, dan di antara ahli kitab melainkan pasti akan beriman kepadanya sebelum dia meninggal. Ya. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk saat ini Nabi Isa alaihi salam tentunya diangkat ke atas langit, dan sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an, ya. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita harus beriman apa yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bahwa nanti Nabi Isa akan turun, setelah itu, ya, akan mematahkan salib dan seterusnya, dan setelah itu tidak ada manusia yang kekal, tentunya Nabi Isa pun meninggal. Kemudian berikutnya yang keenam di antara tuntutan ini atau hikmah ini, ya, bahwa manusia para nabi dan rasul itu dari kalangan manusia, annahum laysu bi aliha, mereka bukan Tuhan, mereka bukan ilah, mereka bukan sesembahan, ya. Oleh karena itu, ya, tidak boleh kita menyembah para nabi,
dan Rasul. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Isa yang berlepas diri dari kaumnya, dari apa yang dinisbatkan kepada beliau. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-116 sampai 117 Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah kau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian Nabi Isa berkata atas firman Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah tentang berkata Nabi Isa, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau, tidak ada hak bagiku untuk berkata sesuatu yang tidak benar. Ya, tidak ada hak bagiku untuk mengatakan demikian. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ya. Apabila aku berkata apa yang aku ucapkan, engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di diriku, sedangkan aku enggak tahu apa yang ada pada dirimu, pada diri engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa perintahnya? An i'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. Rabbku wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ini perkataan Nabi Isa. Kemudian ya, mereka bukan Tuhan dan mereka bukan para malaikat. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka manusia, maka mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, ya, aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Seperti diantaranya adalah mengembala kambing, ya, atau ada yang menjadi tukang besi, ada yang menjadi tukang kayu, ya, dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari nomor 2262, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan dia mengembala kambing. Faqala ashabuh, maka para sahabat bertanya, "Wa anta, demikian juga engkau?" Nabi berkata, "Na'am, kuntu ar'aha ala qarariti li ahli Makkah." Ala qarariti li ahli Makkah. Ya. Kemudian juga Nabi Musa, ya, di surat Thaha ayat ke-17 sampai ke-18 Allah berfirman, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa hushu biha al-ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ketika Allah berfirman, "Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Musa berkata, "Hiya 'asaya, ini tongkatku. Aku bertelekan di atasnya, wa hushu biha al-ghanami, dan aku pukul dengan tongkatku ini dedaunan supaya daunan itu dimakan oleh dombaku." Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam ya, pengembala kambing. Kemudian Nabi Zakaria, beliau seorang Najjar. Seorang Najjar ini tukang kayu, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Kana Zakaria najjaran." Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu. Dan Nabi Dawud haddad. Nah, Nabi Daud ini haddad. Haddad ini artinya apa? Tukang besi, ya. Suka bikin baju besi, bisa, ya, Nabi Daud alaihi salam. Antum bisa lihat di surat Al-Anbiya ayat ke-80. Kemudian kita tahu bahwa Nabi Daud seorang raja, ya. Akan tetapi subhanallah, beliau tidak makan kecuali dari usahanya sendiri, dari tangannya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda tentang Nabi Daud, "Anna Dawud alaihi salam kana la ya'kulu illa min amali yadihi." Nabi Daud alaihi salam tidak makan kecuali dari usaha dia sendiri, dari kerja tangannya sendiri. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari nomor ke-2703.
Ini di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu dari kalangan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita insya Allah akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya tentang sifat-sifat nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.